Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Timnas Jepang U23 berhasil membungkam Timnas Qatar U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 di Jasim bin Hamad Stadium. Timnas Jepang melakukan pressing dengan giat begitu babak pertama dimulai. Mereka akhirnya bisa mencetak gol cepat pada menit kedua melalui Fuki Yamada. Qatar tentu saja mencoba untuk mencetak gol balasan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-24 via tandukan Ahmed Al-Rawi. Namun kemudian Qatar harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-41. Pasalnya kiper mereka yakni Yosef Aldurrahman Baliade di kartu merah oleh wasit. Di babak kedua, Timnas Jepang U23 dibuat terkejut oleh Qatar U23. Pasalnya gawang mereka kebobolan dengan cepat pada menit ke-49 via tandukan Jesem Gaber Abdul Salam. Jepang berusaha keras untuk bisa mencetak gol penyeimbang. Mereka terus mengepung pertahanan Qatar. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-67. Seiji Kimura menjebol gawang Qatar. Jepang kemudian terus memborbardir pertahanan Qatar. Dua peluang emas sempat mereka dapatkan, tapi pada akhirnya tak ada gol tercipta sampai babak kedua berakhir. Di babak pertama extra time, Jepang U23 tentu saja berusaha terus menekan pertahanan Qatar U23. Sang tuan rumah pun tampak cukup kewalahan menghadapi gempuran sang lawan. Namun pada akhirnya usaha Jepang membuahkan hasil pada menit ke-101. Mao Hosoya menjebol gawang Qatar dengan tembakan keras. Qatar berusaha untuk mengejar ketertinggalannya. Namun karena kurang satu pemain plus stamina yang tampak terkuras, mereka kesusahan untuk mengancam gawang Jepang. Justru Jepang akhirnya bisa mencetak gol lagi. Kali ini dari sontekan Kotaro Uchino pada menit ke-112. Di match selanjutnya, match yang ditunggu para pecinta bola di seluruh Indonesia dan match yang mengguncang jantung seantero Indonesia serta paling apik. Korea Selatan versus Indonesia pada perempat final Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Korea Selatan versus Indonesia berakhir imbang 2-2 di waktu normal. Indonesia bisa memecah kebuntuan. Rafael Struijk mencetak gol indah lewat sepakan menukik dari luar kotak penalti. Tekanan Korsel berbuah gol di menit ke-45 plus 1. Sundulan Eom Jisoo mengenai kepala Komang Teguh dan berbelok arah masuk. Namun Indonesia kembali unggul di menit ke-45 plus 3. Struijk bisa memanfaatkan kesalahan kiper Korsel yang tak kunjung keluar menangkap bola. Korsel harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69. Wasit mengusir Lee Yung Jun usai meninjau VAR. Namun dengan 10 orang, Korsel bisa menyamakan kedudukan lewat serangan balik cepat Jeong Sanbin. Di babak extra time tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim dan memaksa laga dilanjutkan ke babak adu tos-tosan. Tim asuhan Shin Taeyong menaklukkan Korea Selatan melalui adu penalti 11-10. Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan lewat sepakan ke sisi kanan gawang Korsel. Hernando Ari juga tak kalah gemilang di babak penalti, dirinya melakukan 2 tepisan penalti plus selebrasi di depan pemain Korsel. Sejarah tercatat kala tim nasional sepak bola Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23. Berikut adalah detail hasil pertemuan antara Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Kini kutukan berhasil dipatahkan. Kemenangan atas salah satu favorit juara tersebut memunculkan euforia tersendiri bagi publik sepak bola nasional. Erik pun kini mencanangkan target timnas U23 melangkah ke final sekaligus merebut tiket otomatis berlaga di Olimpiade Paris 2024. Presiden terpilih pemilu 2024 Prabowo Subianto mendoakan kemenangan timnas Indonesia dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar. Doa dari presiden baru kita ini ternyata sangat top tier ya guys. Manchester City tampil tangguh untuk menghajar tuan rumah Brighton dengan skor telak 4-0 di Falmer Stadium. Kualitas pemain Man City kembali jadi pembeda. Menit ke-17 Man City mencetak gol pembuka. Walker mengirim umpan yang disambut diving header De Bruyne. Menit ke-26 Man City menggandakan keunggulan. Skema tendangan bebas, Foden melepas tembakan keras ke tiang dekat, bola sedikit menyentuh Gross dan berbelok mengecoh kiper.
Menit ke-34 Man City mencetak gol ketiga. Barisan bek Brighton terlalu berani dan membuat kesalahan umpan di lini belakang. Bola dicuri Foden yang langsung menendang keras. Gol terakhir City tercipta lagi di menit ke-62 melalui Alvarez memanfaatkan umpan Walker. Tambahan poin membantu Man City terus menempel ketat Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Duel Udinese versus Roma di pekan ke-32 Liga Italia awalnya digelar pada Minggu 14 April 2024 di Dacia Arena. Namun pertandingan harus dihentikan pada menit ke-72 setelah bek Roma Evan Endika kolaps. Saat dihentikan kedudukan imbang 1-1. Lanjutan pertandingan Udinese versus Roma digelar pada Jumat 26 April 2024 dini hari WIB. Pertandingan dimulai pada menit ke-72. Pada injury time, tepatnya menit ke-90 plus 16, Roma menjebol gawang Udinese. Berawal dari sepak pojok Paulo Dybala, Cristante menyundul bola untuk memberi Roma kemenangan. Dengan hasil ini, Roma kini mengumpulkan 58 poin di peringkat kelima klasemen Liga Italia. Liverpool dikabarkan sejengkal lagi mengamankan tanda tangan pelatih berbakat Feyenoord, Arne Slot. Slot diproyeksikan untuk menggantikan Jurgen Klopp yang dipastikan meninggalkan Anfield di penghujung musim 2023-2024 ini. Menurut The Mail, keinginan Liverpool menjadikan Slot suksesor Klopp tak main-main. Mereka sudah menyiapkan mahar 10 juta pounds sebagai tebusan untuk mendapatkan jasa pelatih pelontos itu dari Feyenoord. Penunjukan Slot cukup menimbulkan pro kontra di internal Liverpool sendiri. Diyakini jika itu dilakukan akan ada banyak orang-orang yang bekerja di bawah Klopp memilih hengkang. Selain itu, sebagian fans The Reds juga meragukan kapabilitas Slot menangani klub sebesar Liverpool. Persib Bandung memetik kemenangan di pekan ke-33 BRI Liga 1 2023-2024. Berhadapan dengan Borneo FC, Maung Bandung berhasil menang dengan skor 2-1. Gol kemenangan Persib Bandung dicetak oleh David da Silva dan Ciro Alves pada babak kedua yang tepatnya pada menit ke-71 pertandingan. Sementara Borneo FC memperkecil kedudukan berkat gol Rizky Dwi Febrianto. Berkat tambahan 3 poin ini, Persib Bandung mengunci status runner-up regular series BRI Liga 1 2023-2024. Kemudian Madura United gagal memastikan diri lolos ke babak Championship BRI Liga 1 2023-2024. Kepastian ini didapatkan setelah mereka ditahan imbang Dewa United di pekan ke-33 BRI Liga 1 2023-2024. Di pertandingan ini, Laskar Sape Kerap berhasil unggul dengan skor 2-0 terlebih dahulu melalui brace Malik Rizaldi. Namun Dewa United berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Egy Maulana Fikri dan Alex Martins di penghujung akhir laga tepatnya pada menit ke-90 plus 5. Charles De Ketelaere tampil memuaskan pada masa peminjamannya bersama Atalanta. Oleh karena itu, Ladea pun siap menebus sang gelandang secara permanen dari AC Milan musim panas nanti. Dari 29 laga yang ia mainkan di kancah Serie A musim ini, De Ketelaere sukses mencetak 7 gol plus 6 assist bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini. Saat meminjam De Ketelaere dari Milan tahun lalu, Atalanta perlu merogoh kocek sebesar 3 juta euro. Untuk mempermanenkan statusnya di GW Stadium, Ladea disebut perlu menambah uang lagi ke Milan sebanyak 26 juta euro. Ada kabar baik bagi skuad Manchester United. Gelandang mereka, Mason Mount, dikonfirmasi akan segera comeback. Musim 2023-2024 merupakan musim yang kurang bagus bagi Mason Mount. Sang gelandang mendapatkan banyak sekali cedera sehingga ia minim jam bermain di skuad MU. Kepastian Mount bisa comeback di tim utama Manchester United dipastikan oleh Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa ex-Chelsea itu bisa tampil saat MU berhadapan dengan Burnley di akhir pekan nanti. Menurut Give Me Sport, Manchester United tengah memantau pemain berusia 22 tahun yaitu Miguel Gutierrez. Laporan tersebut menambahkan bahwa pengaruh Manchester City atas Girona mungkin juga mempersulit setan merah untuk merekrut pemain internasional Spanyol U21 itu yang juga dikejar oleh Arsenal dan West Ham. Pasalnya, Girona merupakan kepemilikan di bawah City Football Group. Yang lebih rumit lagi, laporan tersebut menyatakan bahwa Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali untuk Gutierrez yang meninggalkan Los Blancos ke Girona pada 2022.
Jurnalis Fabrizio Romano membenarkan bahwa Barcelona memutuskan untuk memperbaharui kontrak Sergi Roberto 1 tahun lagi atas permintaan pelatih Xavi Hernandez. Negosiasi antara Barcelona dan Roberto diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari ke depan dan diperkirakan tidak akan menemui hambatan apapun, termasuk sang pemain sendiri yang akan menerima gaji yang diterimanya saat ini. Media-media Spanyol memang mengindikasi Xavi ingin mengganti banyak pemain di musim panas, namun Sergi Roberto sangat penting sebagai andalan dan tidak berniat melepasnya dengan cara apapun. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!